Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardin Maulana, NIM 190101101005, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas C, semester 5. Pada pembuatan video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah usul fikih, dan pada kali ini saya akan membahas terkait dengan materi lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Langsung saja kita pada materi yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu lafaz mutlak, pengertian lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Lafaz mutlak yaitu adalah menurut bahasa adalah lafaz yang tidak terikat dengan ikatan atau syarat tertentu. Sedangkan menurut istilah, lafaz mutlak adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya tanpa ada qaid atau dibatasi oleh suatu hal lain. Jadi lafaz mutlak ini adalah lafaz yang tidak terikat atau ya tidak ada yang membatasinya. Selanjutnya ada pengertian dari lafaz muqayyad. Lafaz muqayyad adalah secara bahasa itu lafaz yang terikat. Sedangkan menurut istilah, lafaz muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan arti yang sebenarnya dengan adanya qaid atau pembatasan oleh suatu hal yang lain. Jadi kalau lafaz mutlak tadi itu adalah lafaz yang tidak terikat atau lafaz yang tidak ada yang membatasinya. Sedangkan lafaz muqayyad ini adalah lafaz yang terikat dan ada yang membatasinya. Selanjutnya kita membahas terkait dengan macam-macam lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Yang pertama itu ada sebab dan hukumnya yang sama. Jadi contohnya itu seperti puasa untuk kafarat sumpah, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 89, potongan ayatnya yaitu salah satu ayam. Nah, pada lafaz mutlak dibawa ke muqayyad. Maksud dari lafaz mutlak dan muqayyad yang sama itu karena sebab yang satu tidak akan menghendaki dua hal yang bertentangan. Jadi lafaz mutlak itu adalah kenapa bisa menjadi sebab, karena ada yang karena menghendaki dua hal yang bertentangan. Yang kedua itu adalah sebab dan hukum yang berbeda. Seperti contohnya itu pada hukum potong tangan dalam berwudu dan mencuri. Yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 dan Al-Maidah ayat 38. Yaitu dalam berwudu dibatasi. Dalam berwudu itu ayatnya itu falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, yaitu di situ dijelaskan bahwa apabila kita tidak mendapatkan air, lalu kita disuruh untuk bertayamum. Nah, kita tidak disuruh untuk bertayamum dengan debu atau tanah yang suci, melainkan kita sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 itu untuk membasuh muka dan mengusap kedua tangan, seperti itu. Dalam berwudu dibatasi sampai siku, sedang dalam pencurian atau dimutlakan yaitu tidak dibatasi. Dalam keadaan ini mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad karena sebab dan hukumnya yaitu berbeda. Contohnya itu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 tentang mencuri, itu tentang hukum potong tangan, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Jadi dalam ayat tersebut sudah jelas, tidak jelas orang yang mencuri itu sudah jelas. Orang yang mencuri itu dipotong tangan, namun belum jelasnya itu dipotong tangannya itu seberapa potong tangannya, ataukah sampai pergelangan atau sampai di lengan sampai di siku-siku, seperti itu. Yang ketiga itu ada sebab sama sedangkan hukumnya itu berbeda, yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, yaitu yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum.
Dalam wudhu dibatasi sampai siku, sedang dalam tayamum tidak dibatasi. Mutlak, lafaz mutlak tidak dibawa ke muqayyad karena berlainan hukumnya. Namun Al-Ghazali sebaiknya karena sebabnya sama. Jadi lafaz mutlak itu tidak dibawa ke muqayyad karena berlainan hukumnya. Karena itulah sebabnya itu sama, namun hukumnya yang berbeda. Nah, yang keempat itu ada sebabnya berbeda dan hukumnya sama. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu takyid atau batasannya hanya satu. Contohnya yaitu pada budak, yaitu takyid. Takyidnya itu yang beriman, kayak membebaskan budak itu hanya yang beriman saja. Nah, yang kedua itu takyid atau batasannya berbeda-beda. Contohnya itu pada kafarat zihar, yaitu puasa, harus berpuasa secara berturut-turut. Yang selanjutnya ada kafarat haji, tamattu, yaitu terpisah-pisah. Yang selanjutnya ada puasa qada dan mutlak tanpa adanya qaid atau tanpa adanya batasan. Jadi yang keempat itu yang hukumnya sebabnya itu berbeda namun hukumnya sama, jadi ya seperti itu. Penggunaan lafaz mutlak ini dan muqayyad. Lafaz mutlak yang terdapat dalam nas Al-Quran wajib diamalkan sesuai dengan kemutlakannya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan sebagai muqayyad atau yang mengikatnya, seperti itu. Nah, dalam pandangan ahli usul fiqh, mereka menetapkan hukum wajib mengamalkan muqayyad karena lafaz muqayyad tidak tetap sebagai muqayyad apabila ada dalil yang menghapuskan batasannya atau takyidnya. Jadi itulah pembahasan terkait dengan materi lafaz mutlak dan muqayyad. Kembali saya merefresh bahwa lafaz mutlak itu adalah lafaz yang terikat atau ada yang lafaz yang terikat atau lafaz yang tidak ada yang membatasinya. Sedangkan lafaz muqayyad adalah lafaz yang terikat atau lafaz yang ada yang adanya batasan yang membuatnya bisa diamalkan atau tidak, seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum itu sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.